Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallah wa qad wasal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa aksarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadidun. Shadaqallahu azim. Ibu bapak jamaah pengajian rutin pada subuh di Masjid Ikhwanul Muslimin yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa di mana saja yang bisa mendengar, yang bisa melihat apa yang saya sampaikan. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk bagi umat manusia. Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat, rahmat, taufik hidayah yang saat ini, yang detik ini, yang kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, bagaikan buih di tengah lautan. Apa itu? Itulah yang disebut kesehatan. Sehingga pulau panjenengan bisa meluangkan waktu sejenak untuk bersama-sama mencari ilmu yang insya Allah ilmu itu akan bermanfaat, khususnya bagi pribadi, umumnya bagi panjenengan yang hadir yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, sholawat salam yang selalu kita aturkan kepada baginda Nabi akhirul zaman, Nabi agung, Nabi yang paling sempurna. Itulah Muhammad Rasulullah yang senantiasa di yaumul hisab, di yaumul kiamah kita nanti syafaatnya, dan sekaligus kita mendapat syafaatnya karena kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita lanjutkan tentang tafsir al-insyirah,
yang kemarin sudah masuk ke ayat yang ke-78 sebagai pengantar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha makasabat wa 'alaiha makasabat. Allah tidak akan membebani nafsan melainkan sesuai dengan kemampuan. Makna dari penggalan Al-Baqarah 286 bahwa setiap tugas yang diberikan kepada umat manusia, maknanya tugas dari Allah kepada umat manusia tidak keluar dari 3 kemungkinan. Yang pertama, tugas itu mungkin akan bisa dan akan mampu kita laksanakan. Kemungkinan yang kedua, tugas itu tidak bisa kita laksanakan. Kemungkinan yang ketiga, tugas itu akan dapat kita laksanakan, tetapi ada satu rintangan. Yang pertama, mungkin bisa kita laksanakan dengan susah payah, mungkin dengan sangat berat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, paling tidak bahwa seusia kita yang sudah memasuki kepala 6 ini, kita akan bisa sangat cerita kepada anak cucu kita, termasuk seperti apa yang saya sampaikan. Artinya demikian, bahwa selama hidup ini yang kita sudah cukup dengan sesuatu hal yang kita alami, kita akan bisa menarik kesimpulan seperti yang saya sampaikan kemarin. Artinya bahwa berdasarkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha makasabat wa 'alaiha makasabat, maka apa yang saya sampaikan, apa yang mungkin panjenengan sampaikan, itu bisa merasakan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, karena ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama mudah dan mampu, kemungkinan yang kedua tidak bisa kita laksanakan, kemungkinan yang ketiga kita bisa melaksanakan dengan susah atau dengan susah payah atau dengan sangat berat. Bagaimana cara mengantisipasinya? Maka innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu adalah mencintai orang-orang yang sabar, sabar dalam segala hal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk kepada intinya, yaitu surah Al-Insyirah atau Al-Nasrah yang sudah masuk ke ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faraqta fansab. Artinya bahwa maka apabila engkau telah dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Maknanya tafsir ini, yang pertama, ketika telah selesaikan, ketika kita telah melakukan ibadah baik maksud, ibadah itu diantaranya sholat,
ibadah itu mungkin dakwah, ibadah itu perang. Artinya bahwa kalau sholat pasti dan jelas. Kemudian berdakwah paling tidak kula panjenengan itu bisa memberikan sesuatu kepada anak-anak dan cucu-cucu kita yang sekarang ini sudah sangat rawan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, perang dalam arti tidak harus memikul senjata, karena di sekitar kita termasuk keluarga itu juga harus kita amati bagaimana situasinya. Maka di sini pengertian perang ini adalah sangat luas. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka dari tafsir faida farokta fansop itu oleh Rasul dianjurkan bahwa kita harus bersungguh-sungguh di dalam dakwah. Maknanya bahwa seandainya sudah kita melaksanakan ibadah makdo, kita melakukan pekerjaan yang lain, maka Rasulullah menganjurkan kita meminta doa. Kita berdoa maksudnya kepada Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tafsir yang kedua, inilah langkah hidup. Langkah hidup setiap muslim yang disampaikan, artinya yang dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kamu telah menyelesaikan urusan agama, maka bergeraklah untuk menyelesaikan pekerjaan di dunia. Jika kamu telah menyelesaikan pekerjaan di dunia, maka mulailah dengan pekerjaan di akhirat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa yang ada di mana saja yang bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan, dan para YouTuber yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, bahwa surah Al-Insyirah ayat yang ke-7, faida faragta fansab, di situ ada konotasi dengan yang sangat dikenal baik cucu-cucu kita, yang disebut doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah, berilah kehidupan di dunia. Artinya kita meminta kehidupan dunia yang baik. Wafil akhirati hasanah, berilah saya kehidupan di akhirat yang baik. Wakinna azabannar, jauhkan kita dari siksa api neraka. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, doa sapu jagat ini mempunyai keutamaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. 201 Al-Baqarah. Doa ini adalah doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah, yang diriwayatkan Anas, hadisnya Bukhari Muslim. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, dianjurkan itu dibaca setelah sholat wajib atau sholat sunnah.
Makna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang pertama, bahwa umat manusia yang bertakwa itu oleh Allah dijanjikan tempat bersama orang-orang yang berilmu baik. Maknanya panjenengan sangat paham, Allah akan memberikan kemudahan, terutama kemudahan rezeki. Allah itu akan memberikan keberkahan tentang usia dan kesehatan kita, dan Allah itu akan menjauhkan ancaman-ancaman yang ada di sekeliling kita. Doa yang ditutup dengan maksudnya Al-Baqarah 201, Wakinna azabannar, maknanya ada dua. Yang pertama, insya Allah kita akan dijauhkan dari fitnah akhirat. Yang kedua, kita akan dijauhkan dari siksa api neraka. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa di mana saja yang bisa mendengar apa yang saya sampaikan, bahwa surah Al-Insyirah ini ditutup dengan wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Saya ambil tafsir dari Profesor Dr. Wabah Az-Zulhaili. Ini adalah pakar tafsir dari Suriah. Beliau menafsirkan bahwa wa ila rabbika farghab adalah yang pertama, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap doa, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau meminta pertolongan. Artinya, janganlah berdoa kepada selain Allah. Hindarkan syirik sekecil apapun. Panjenengan saat paham, karena di zaman sekarang ini, apalagi yang ada di birokrasi itu syirik yang kecil-kecil bahkan mendekati besar, itu dianggap melestarikan budaya. Panjenengan sangat paham. Kemudian artinya dari tafsir itu, karena hanya Allah lah yang bisa mengabulkan segala permintaan dan doa. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa di mana saja yang bisa mendengar apa yang saya sampaikan, para YouTuber, saya tidak lupa sekali lagi, karena ternyata kajian saya itu bisa dilihat teman-teman saya sesama alumnus, bahkan yang ada di Irian Jaya, di Papua, ada yang di Kalimantan sering minta kiriman. Mudah-mudahan teman-teman sealumnus yang nanti mungkin saya YouTube-kan bisa bermanfaat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Al-Insyirah ini ditutup dengan wa ila rabbika farghab. Ada kata rabbika, artinya Tuhanmu, yang disebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafsir Al-Misbah Profesor Dr. Quraisy Shihab, ketika ada kata Rob, saya ulang, ketika ada kata Rob, maka kita harus berangan-angan
bahwa Allah itu maha suci dari segala yang paling suci. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Mulk. Ketika ada kata Rabb, menurut profesor, bahwa Allah itu maha kaya dari yang paling kaya. Ketika kata Rabb itu ada di mana saja, menurut tafsir Al-Misbah, bahwa Allah itu maha kuat dari segala yang paling kuat. Allah itu maha indah dari yang paling indah, karena Allah itu menyukai keindahan. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, salah satu diantaranya bahwa misi dakwah itu paling tidak kita mengingatkan anak, cucu, keluarga. Contoh yang sederhana, karena Allah itu suka keindahan, Allah itu indah dan paling indah. Anak saya itu suatu saat, ya, itu mau sholat itu hanya pakai kaos oblong, biasa itu. Kemudian saya tanya, Le, seandainya posisinya seperti itu, saya sarungan tidak apa-apa. Kemudian ditimbali oleh atasanmu, kira-kira piye perusahaan, perasaanmu ya apa? Bahasa Surabaya ini dia mikir, iya ya. Padahal di situ sudah ada kata bahwa Allah itu adalah raja dari segala raja, dan Allah itu maha suci daripada yang suci. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ketika ada kata Rabb, artinya maha pengasih, bahwa Allah itu suka mengasih, suka memberi dari apa yang diminta oleh umat manusia, baik itu yang Rahman dan Rahim. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ketika ada kata Rabb, menurut tafsir Al-Misbah, bahwa Allah itu adalah maha pengampun dan Allah itu maha penyayang. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tafsir Al-Insyirah ini target saya 3 pertemuan, tapi sudah sampai dengan 4 pertemuan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi pribadi, umumnya bagi panjenengan jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.